Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Novianti yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program laporan Learning Journal, mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman belajar yang telah berlangsung pada minggu lalu di gedung Fakultas Dakwah. Learning Journal ini bukan sekedar rangkuman, melainkan cermin perjalanan intelektual yang menunjukkan bagaimana teori dipahami, diaplikasikan hingga dikaitkan dengan realitas sehari-hari. Mari kita simak bersama bagaimana pengalaman belajar kali ini menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri dan pengetahuan ke depan. Bersama saya, Sakira Novianti, mari kita ikuti kabar selengkapnya dari kelas hari ini. Halo pemirsa, selamat datang dalam berita kelas hari ini. Praktik reporter kembali digelar oleh mahasiswa dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Kali ini kelompok 7 tampil dengan menghadirkan sebuah simulasi pemberitaan yang dikemas menarik, yaitu berita terkait pengeroyokan siswa di masjid hingga tewas dan pengeboman di SMA 72 Jakarta. Dalam praktik tersebut, Nadia berperan sebagai news anchor yang memandu jalannya berita di studio dengan tenang dan tegas. Sementara itu, Rania mengambil peran sebagai reporter yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Kemudian, Givari dan Gani sebagai narasumber. Praktik ini berjalan dengan lancar. Dengan kerjasama seluruh anggota kelompok, tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan kamera, akan tapi juga mengerjakan pentingnya peran masing-masing dalam sebuah tim pemberitaan. Kelompok ini memberikan tampilan yang sangat mengejutkan dan ada beberapa teman-teman yang memberikan kritik ataupun saran terkait simulasi tersebut. Pemirsa, setelah praktik reporter berakhir, dilanjut dengan diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh kelompok 7. Makalah ini membahas tentang topik kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi pada era digital. Terdapat beberapa poin di antaranya, yaitu dinamika perkembangan jurnalisme di Indonesia. Setelah reformasi 1998, jurnalisme Indonesia berkembang pesat karena kebebasan pers yang lebih terbuka. Regulasi media semakin jelas melalui Undang-Undang Pers 1999 yang melindungi kebebasan berekspresi. Namun, independensi media sering dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, dan kepemilikan konglomerat. Era digital mendorong perubahan pola pemberitaan, lebih cepat, berbasis klik, dan kadang mengorbankan kedalaman. Kemudian poin selanjutnya terdapat perkembangan dan tantangan jurnalisme dunia. Media global menghadapi krisis akibat hoax, bias, dan tekanan bisnis, kepemilikan korporasi besar, serta kepentingan politik internasional mempengaruhi arah pemberitaan. Tren baru seperti data journalism, solution journalism, dan AI journalism berkembang. Kolaborasi internasional makin penting, contohnya investigasi penanam papers. Kemudian terdapat poin selanjutnya, peran jurnalisme investigasi dalam mengungkap kebenaran publik. Jurnalisme investigasi menekankan pendalaman, verifikasi ketat, dan pengungkapan isu yang disembunyikan. Berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak kasus besar terbongkar berkat investigasi, baik di Indonesia maupun global. Laporan investigatif dapat memicu perubahan kebijakan dan dampak sosial luas. Kemudian poin selanjutnya, jurnalisme investigasi dalam dan penguatan nilai demokrasi. Demokrasi membutuhkan pers sebagai ruang publik dan pengawas atau watchdog. Investigasi memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Liputan mendalam mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi.
Tantangannya mencakup ancaman terhadap jurnalis, sensor, dan tekanan politik. Kemudian, poin selanjutnya, transformasi digital dan disrupsi media. Media mengalami konvergensi dan audiens beralih ke platform digital. Kecepatan informasi dan algoritma mempengaruhi kualitas berita. Citizen journalism menambah keragaman suara, tetapi juga menantang profesionalisme. Model bisnis media berubah, memaksa industri mencari cara baru untuk bertahan. Kemudian, tantangan misi informasi dan krisis kebenaran. Hoax dan disinformasi marak, terutama lewat media sosial. Publik semakin terpolarisasi karena echo chamber dan algoritma. Media memiliki peran penting untuk verifikasi dan melawan misinformasi. Literasi media diperlukan untuk memperkuat pemahaman publik di era digital. Kemudian, poin terakhir yaitu masa depan jurnalisme demokratis di era digital. Etika dan profesionalisme jurnalis harus semakin adaptif terhadap teknologi. Inovasi seperti kolaborasi lintas media dan jurnalisme berbasis data akan meningkat. Kerjasama antar jurnalis profesional, warga, dan lembaga publik semakin penting. Jurnalisme harus terus menegaskan perannya sebagai penjaga integritas demokrasi. Baik pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Saya Sekira Novianti pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.